Saudaraku, telah beberapa kali saya bicara tentang menjadi satu. Berbicara tentang hidup bersama sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan bersama di antara orang-orang percaya. Di dalam doa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus Kristus dengan jelas mengungkapkan dalam doanya supaya kita menjadi satu. Nah, menjadi satu dari doa itu kita tafsirkan atau kita pahami bahwa itulah yang diinginkan dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Ya, tentu saja kita semua paham, sadar bahwa untuk menjadi satu di antara kita bukan sesuatu yang mudah. Tetapi secara otorita dan secara berkat bahwa Tuhan memang telah menyatukan kita satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Paulus menegaskan bahwa setelah semua orang ada di dalam Kristus, maka tidak ada lagi orang asing, tidak ada lagi pendatang. Kita semua adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus, sama-sama orang-orang yang telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa, sehingga kita telah dibenarkan dan telah dikuduskan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita juga tidak ada lagi pendatang orang asing, karena setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kita satu sama lain adalah saudara. Maka semestinya segala perbedaan yang di antara kita tidak lagi dipandangnya dengan sebelah mata yang menyebabkan kita terpisah atau dipisahkan satu dengan yang lainnya. Di dalam Kristus sudah tidak ada diskriminasi, tidak ada lagi pembedaan di antara satu dengan yang lainnya. Sekalipun saya berasal dari satu tempat yang berbeda dengan yang lainnya, mungkin kulit saya berbeda dengan kulit yang lainnya, rambut saya berbeda dengan rambut yang lainnya, tetapi kita semua adalah satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang harus kita pikirkan dan kita harus selalu lakukan seperti yang sudah saya katakan, di antaranya adalah supaya kita bertolong-tolonganlah menanggung beban kita, supaya kita juga tidak menjadi sebab satu sama lain itu saling merendahkan atau meremehkan, tapi kita juga diberikan tugas untuk menolong orang yang jatuh kembali ke jalan yang benar. Ada satu hal penting yang menjadi dasar atas semuanya yang membuat kita itu bisa hidup rukun bersama di antara orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Latar belakang apapun, pendidikannya berbeda, budaya sosialnya berbeda, keluarganya juga berbeda, suku etnisnya berbeda. Tapi bagaimana supaya kita bisa hidup bersama? Di antara para murid Yesus juga bukan berasal dari satu suku saja, tetapi juga berasal dari berbagai suku dengan tipologinya masing-masing, karakternya masing-masing, sebab setiap suku punya tipologi pribadi yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan Yesus Kristus menginginkan mereka semua hidup bersama rukun dan damai, hidup bersama rukun dan damai. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di antara mereka untuk membangun keeratan dan menjaga keeratan hubungan di antara mereka sebagai saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini, Aku memberikan perintah baru kepadamu di dalam Yohanes pasal 13-34, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi untuk supaya kita semua bisa hidup bersama rukun dan damai, maka kita harus saling mengasihi. Bagaimana kita mengasihi satu sama lain? Mengasihi seperti Tuhan Yesus Kristus telah mengasihi kita. Ini artinya untuk menghidupi dan menjaga kehidupan bersama, maka kita harus mengaktualisasikan kasih kita, mewujudkan kasih kita dengan kerelaan untuk berkorban demi dan bagi keutuhan, demi dan bagi kebersamaan, demi dan bagi orang lain. Jadi saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita, yaitu perwujudan kasih yang dinyatakan melalui kebersediaan kita untuk berkorban bagi dan demi kebersamaan dan keutuhan hubungan kita satu dengan yang lainnya. Ya, kadang-kadang kita harus mengesampingkan keakuan kita, mengesampingkan kepentingan kita sendiri, mengutamakan, mengedepankan orang lain lebih daripada kita. Nah, karena hal itu juga menjadi persyarat bagaimana supaya kita bisa membawa seseorang untuk tetap mengikatkan diri dengan kita dalam satu komunitas yang ideal, yaitu jikalau mereka merasa diterima dan jikalau mereka merasa dihormati dan dihargai, jikalau mereka merasa juga mendapat tempat untuk mengaktualisasikan diri. Nah, supaya hal-hal itu terwujud,
maka kita harus mengasihi setiap orang sama seperti Kristus telah mengasihi kita, yaitu mengasihi diwujudkan dengan kebersihan berkorban demi dan bagi kepentingan orang lain, demi dan bagi keutuhan kita bersama. Mari kita mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.